Tes, tes, tes. A, tes, tes. Eh, tes pertama. Lihat-lihat sekalian lah. Langsung coba bikin videonya. Showcase fitur. Ya, modal pertama. Dan coba pertama. Tutorial yang asli di-up ke YouTube. Bikin aja. Bikin apa ya? Bikin ini nggak akan jadi tutorial yang ramah untuk pemula, tapi untuk tahap bertahap akan dijelaskan lumayan detail. Jadi geometry nodes, bikin yang random-random aja. Geometry klik cube-nya news, terus cara gimana, kenapa ya, tanggal aja, bikin belum lah yang mudah, yang lumayan mudah. Geometry klik hapus pencet X, terus tarik dari geometry dari sini ke sini, terus tekan grid, tekan ketik grid, ini aktifkan biar bisa main rapi, terus shift A, shift A, terus ini, terus distribute point on faces, terus set position, ini terus combine next lazy, ini tarik sini random value dari 0 ke 5, density naikkan ke 20, berapa terserah, tapi jangan sampai membentuk tuh. Jadi hati-hati ya, karena geometry rules lumayan berbahaya kalau tidak berhati-hati. Tapi karena kita masih bermain dengan poin, jadi tidak akan terlalu bermasalah. Terus instance on point. Oke, silakan. ah, ah, jelaskan secara sedikit langkah demi langkah. Jadi pertama, eh, langkah pertama itu kita memanggil grid ataupun plane lah. Kalau kalian eh, biasa menggunakan plane, grid hampir sama. Saja kalau grid itu lebih eh, mudah dikontrol dari sisi vertexnya atau resolusinya. Jadi mau tiga mode terus tetap minimal dua ya. Satu nggak akan bisa, dua aja lah. Terus setelah itu menggunakan grid ini kita atau saya mendistribusikan points di atas ataupun di permukaan face, permukaan dan face bersama lah di permukaan. Poin ini sebenarnya titik-titik random yang bisa digunakan sebagai objek lain, sebagai tempat untuk duduk atau tempat untuk uh, dia apa ya, jadi di sini misalnya saya punya uh, kotak ini menggunakan, jadi kalau saya ingin simpan kotak ini di tempat-tempat ini, saya bisa menggunakan titik ini sebagai posisinya gitu, dan bisa sebagai kegunaannya bisa macam-macam sih, tapi sekarang ini hanya sejauh yang saya tahu hanya bisa sebagai untuk menempatkan objek lain, atau kalau kalian menggunakan cycles juga si poin ini bisa di render ya sebenarnya gitu. Tapi karena saya akan menggunakan EV atau laptop saya meninggal, kita akan
uh, yang ramah-ramah ya. Kemudian set position itu ya seperti namanya, mengubah posisi-posisi dari si poin ataupun objek. Sebenarnya tidak harus poin, vertex, edge, face bisa, tapi karena yang ingin kita ubah ini adalah poin, di otomatis ya poinnya kita yang akan dipindahkan itu. Combine XYZ hampir sama seperti separate, tapi kalau separate itu kan dari output jadi input. Kalau combine XYZ itu jadi dia ini jadi input kepada outputnya kan, dari output ke input lagi gitu hasilnya. Kalau kita lihat sih, ini pokoknya bagian kiri ini adalah inputnya, terus bagian kanan ini outputnya gitu. Outputnya ini apa, vektornya apa, XYZ. Tiap orang pasti nah, mengartikannya beda-beda, tapi biar lebih detail lagi mungkin kalian bisa melihat Blender documentation gitu biar lebih detail, karena saya ingin uh, memindahkan posisi si bola-bola ini secara random ataupun secara acak. Kita gunakan random value, jadi ya seperti itu. Kemudian uh, dari sini saya ingin uh, dari posisi yang paling atas langsung pindah ke posisi yang paling bawah gitu. Dari posisi 5, anggap saja 5 meter, langsung pindah ke bawah gitu kan. Kita bisa menggunakan ya, math, terus kita ubah jadi modulo. Dari modulo ini 5 apa 0, kita ubah jadi 5. Nah, modulo ini apa? Modulo ini adalah seperti uh, mengembalikan nilai itu. Sebenarnya bukan mengembalikan nilai, jadi semua nilai yang melebihi angka 5 akan dibalikan menjadi 0. Bisa saya tambahkan sini beberapa objek, ada yang pindah ke bawah lagi. Nah, karena si random value ini maksimal ini kan adalah maksimal posisi dari objeknya. Sebenarnya kita bisa menambahkan value di sini ataupun time, second di sini. Nanti semua objeknya yang di atas akan secara otomatis pindah, cuman secara 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 penggunaan kurang tepat gitu, karena ini kan maksimum ininya posisinya. Jadi uh, kalau kalian memang tidak menggunakan nodes lagi boleh, tapi kalau mau coba-coba yang lain bisa gitu. Mau menambah variasi lagi, kita tambahkan lagi math node, ubah jadi add. Ini masukkan ke sini seconds. Node ini akan mengambil data dari frame, misalnya frame ini lah. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai yang diberikan dari node ini adalah 1 ke sini, 2 ke sini, 3 ke sini, langsung ke situ. Kalau seconds itu adalah bisa dilihat dari sini. Misal frame-nya adalah 24. Jadi kalau kita ambil kalau frame-nya 24, maka nilai dari seconds atau nilai yang diterima ke ini sama dengan 1. Jadi tergantung frame rate yang kalian pilih. Kalau misalnya kalian pengen lebih cepat, bisa kalian menggunakan tambah atau multiplikasi atau kali menggunakan angka yang lain, misalnya 7, 5 dan sebagainya, terserah. Tapi biar lebih uh, random lagi, kita ambil random value, duplikat menggunakan shift D, kemudian sini kan tarik si node-nya dari ini ke sini. Minimalnya misal 2, ininya. Nanti kalian akan melihat variasi perpindahannya gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau misalnya kalian ingin ada yang variasinya dirubah lagi, seatnya tinggal ditekan, nanti berubah-ubah. Sekarang si poinnya sudah kita buat, jadi letak
posisian objeknya sudah ditentukan menggunakan poin. Nah, kita tinggal masukkan objeknya. Dari sini dari instance, tarik sini, terus saya tambahkan QB lah. Karena saya membuat gelembung, normalnya gelembung tuh dari kecil dan ke atas, mengecil dari bawah itu kecil, terus kemudian ke atas tuh besar. Tapi terkadang kalau gelembungnya uh, apa langsung ke atas sangat cepat, di beberapa pos tertentu ukurannya akan tetap. Jadi kita akan menggunakan field. field Field itu adalah nodes yang mengambil nilai-nilainya dari posisi, dari indeks, dan lain-lain. Kalau kalian penasaran, bisa kalian cari di sini, ada atau beda ya pokoknya. Fields itu salah satunya adalah indeks, position, normal, boolean, pokoknya uh, hampir seperti output lah, tidak bisa memberikan input, tidak bisa menerima input. Tapi fields itu lumayan banyak kegunaannya. Di sini saya akan menggunakan position karena yang saya ingin tahu adalah posisi uh, apa pointsnya itu. Kalau posisi pointsnya adalah di sumbu struktural 0, maka si ukurannya pasti akan jadi 0 gitu. Kalau uh, kita langsung ambil posisinya langsung ke scale, maka dari kecil langsung ke besar. Nah, bisa lihat seperti ini. Kemudian saya vektor mas add ini. Oh, menarik. Berarti kita buat saja di nodes, nodes yang berbeda. Scale instance scale. Harusnya bisa sih, harusnya. Ah, berarti harus uh, berarti si apa, nah, kebanyakan atau tidak, capture atribut, float point, vector, position. Ini kasih ini position, separate xyz. Nah, map range.
Ini setting shading. Kemudian sekarang kita tekstur. Shift A, set material. Nah, kalau kalian menggunakan blender 3 titik 3 ke atas atau 3 titik 4 gitu, harusnya si material defaultnya sudah dibuatkan, jadi tinggal kalian klik terus klik material. Kalau tidak ada, kalian misalnya memakan secara manual, tambahkan di sini, new nanti ada di sini. Sekarang kita ke shading. Di sini designernya buat ambient belum harus sih, tapi dan screen space reflection karena gelembung, jadi harus ada apa, cahaya yang bagus ataupun efek cermin. Kalian menggunakan EV reflectionnya klik, kemudian di shader settingnya, kalau kalian di shading workspace harusnya di sini ada, nanti pada kecil ini kalian klik terus di setting option, terus skin space, ini lah, subsurface translucency, dan klik. Sekarang kita yang atas kita saya salah sini sini. eh shading lah, geometry nodes, pasti device nggak harus shading. Oh ini salah pilih tekstur transmission. Shade smooth, shade smooth, shading. Kita bisa menggunakan trik-trik lainnya untuk ngasih membuat ilmunya lebih terlihat realistis. Layer weight, map range satu, terus shader glass. Saya bisa bikin chromatic aberration sih pakai tua. Usah kebanyak, ayo rendering, ayo yang kuat. Ini warna jadi biru, ini
green, red, ini bisa. Ah, terlalu ini ya, terlalu intens. Tim yang kedua ini nomor satu lagi, satu. Terus biar lebih agak, kan biasanya agak bengkok si cair, pantulan cairnya normal, bump normal, hey, noise. Ayo rendering. Nah, ini kan terlalu intens, jadi kurang, cukup saja. Detail, seperti detail sih. Scale, hmm, aduh, oh, tes recording pertama akan jadi males. Tapi ya tes lah, paling edit audio dong.